keunggulan keimaman Kristus. Setakat ini kita telah belajar mengenai Yesus lebih unggul daripada para nabi. Kita telah dihidangkan dengan kebenaran daripada Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Sementara dari pasal yang sama ayat 13 sampai 14 kita juga telah diberitahu mengenai keunggulan Yesus daripada malaikat. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan kerana walaupun ramai orang mengkagumi malaikat, ramai orang mengkagumi selain daripada Yesus Kristus, tapi ternyata bahwa penulis kitab Ibrani ini memberitahu kita tentang keunggulan yang ada di dalam Yesus, termasuk lebih unggul daripada Nabi Musa yang diagung-agungkan, yang telah membawa umat Israel keluar daripada Mesir pada zamannya. Yesus juga lebih unggul daripada Yosua dalam Ibrani pasal yang keempat, dan pada minggu ini kita akan melihat bahwa Yesus lebih unggul daripada Harun atau keimaman Harun. Saudara, pada masa akan datang kita akan belajar lebih sedikit mengenai keunggulan Yesus daripada peraturan-peraturan lama, dan kita berbicara tentang bagaimana peraturan yang lebih unggul dalam Ibrani pasal 7 pada hari ini, perjanjian yang juga lebih unggul dalam pasal yang ke-8, pasal yang ke-9 adalah penyembahan yang lebih unggul dalam pasal 9, sementara pasal yang ke-10 adalah pengorbanan yang lebih unggul yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kalau memang Yesus itu lebih unggul daripada yang lain, berarti bahwa kita harus memberikan perhatian kepada Yesus Kristus sepenuhnya. Memang ada cabaran-cabaran daripada iman-iman yang berbeza, kepercayaan-kepercayaan yang berbeza yang mungkin ditawarkan oleh dunia. Tetapi jelas bahwa keunggulan Yesus ini tetap tidak berubah walaupun dengan apa jenis perkataan ataupun tanggapan-tanggapan daripada ramai orang mengenai siapa Yesus Kristus. Pasal 11, 12 dan 13 adalah hal-hal yang praktikal, dorongan mengenai iman. Pasal 11 berbicara tentang mereka yang telah melalui cabaran-cabaran iman dan menjadi wirah dan wirawati iman yang terjadi. Pasal 12 berbicara mengenai dorongan untuk terus memandang kepada Yesus. Dan akhir sekali pasal yang ke-13 dalam kitab Ibrani, kita akan mendengar hal-hal praktik, misalnya peliharakanlah kasih persaudaraan dan sebagainya di dalam pasal yang ke-13. Jadi kalau Anda melihat semua Ibrani pasal 1 sampai pasal 13, kita akan dibawa kepada satu siri yang memberitahu mengenai siapa Yesus, dan oleh kerana Yesus unggul daripada semuanya, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan Yesus, tetapi akan terus berpaut kepada Yesus dengan sesungguhnya. Dan dalam semua cabaran-cabaran yang dihadapi, kitab Ibrani pasal 13 khususnya akan memberikan kita satu panduan yang amat penting, bagaimana kita akan tetap kekal berada di dalam Yesus Kristus. Selepas kitab Ibrani ini, pada bulan November nanti, kita akan melihat hal-hal praktik daripada kitab Yakobus. Kitab Yakobus ini ada 4 pasal dan 1 minggu 1 pasal. Salah satu pengkhotbah yang akan datang pada minggu yang kedua di katedral adalah seorang kawan yang akan menjadi asisten bishop, dan dia akan berada di sini berkhotbah pada 12 hari bulan 11 daripada kebaktian English, kebaktian Cina, dan kebaktian BIM di 1145. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bila kita berbicara tentang keunggulan keimaman Yesus Kristus, ada satu nama lain yang disebut di dalam kitab Ibrani, berkali-kali disebut, yang seolah-olah lebih tinggi, lebih unggul daripada semua nabi-nabi yang lain, semua peraturan-peraturan lain. Dan nama orang ini adalah Melkisedek. Semua kata Melkisedek. Melkisedek adalah satu nama yang disebut dari pasal 7 dan pasal-pasal yang lain dan pasal selanjutnya
khususnya daripada pasal 7 ayat 1 sampai 6. Siapakah Melkisedek ini yang sebenarnya? Kita diberitahu secara cepatnya di dalam pasal 7 ayat 1 sampai ayat selanjutnya, bahwa ayat 1 berbicara tentang Raja Salem, Raja yang membawa kedamaian, seorang yang dikenal pasti sebagai Raja Damai dan Allah yang Maha Tinggi. Dia ini adalah Raja yang begitu tinggi, imam yang begitu luar biasa, sehingga dia disebut Raja Kebenaran di dalam ayat yang kedua, dan juga Raja Damai Sejahtera. Abraham sendiri pun memberikan persepuluhan kepadanya, karena dia lebih tinggi daripada Abraham. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 3 sampai ayat yang keempat, diberitahu bahwa dia adalah dijadikan sama dengan anak Allah, dan kepadanya Abraham memberikan persepuluhan, bermaksud bahwa dia ini tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan, dari kekal sampai kekal. Ini adalah Imam Melkisedek. Ia dijadikan sama dengan anak Allah. Bermaksud bahwa dia lebih daripada sekadar seorang nabi, seorang imam biasa, atau juga sebagai seorang pribadi manusia yang biasa. Dia disebut sebagai pribadi yang kepadanya Abraham memberikan persembahan dan persepuluhan. Dia juga dalam ayat 6 disebut sebagai pemilik janji daripada Tuhan. Bila Tuhan menjanjikan sesuatu, dia pemilik janji itu. Baru sebentar tadi saya post satu peringatan kepada beberapa kumpulan dalam chat group mengenai apa yang berlaku pada tahun sebelum semasa kita mengalami pandemik. Dan masa itu ada ibadah, bagaimana saya mengungsikan tentang kesetiaan Tuhan di dalam janjinya sendiri. Bahwa walaupun matahari gagal terbit pada waktunya, pada pagi hari sesuai dengan waktu yang kita harap, dia akan timbul, kita akan harap dia akan terbit. Tetapi kalaupun itu gagal, janji Tuhan tetap sentiasa ada dan boleh dipercayai. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dia berbeza dengan janji-janji yang ada dalam dunia. Janji perkawinan seringkali dilanggar misalnya. Janji politik masa kampanye juga tidak ditunaikan misalnya. Tetapi janji Allah itu tetap sama dan akan ditunaikan, sebab pemilik janjinya adalah Allah sendiri yang tidak boleh berkompromi dengan dirinya sendiri, karena dia adalah Allah yang maha tahu dan jujur terhadap setiap perjanjiannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dia juga adalah Melkisedek, adalah imam yang hidup selama-lamanya dan bukan seperti imam-imam yang lain yang pandai tamat tempo. Orang yang meninggal itu adalah seperti reload yang tamat tempo. Bila sudah tamat tempo, dia akan kembali ke tanah. Kita semua akan menghadapinya. Tetapi Imam Melkisedek tidak pernah tamat tempo, sebagaimana yang kita akan perhatikan kemudian nanti. Sebab itu dalam persoalan selanjutnya, kalau memang Imam Melkisedek ini adalah imam yang besar, imam yang tidak pandai tamat tempo dan sempurna dari kekal sampai kekal, dibandingkan dengan keimaman Harun yang ditentukan dalam perjanjian lama, ternyata bahwa ada perbezaan, ada keunggulan. Dan Imam Melkisedek ini keunggulannya dipantulkan melalui kehidupan keimaman Yesus Kristus. Sebab itu kita ingin melihat dan bertanya, apakah keunggulan keimaman Yesus Kristus ini dibandingkan dengan keimaman Harun yang menjadi kebanggaan bagi para penerima surat Ibrani yang asal. Mereka selalu
merujuk kepada apa yang telah berlalu. Kalau Anda membaca Yohanes pasal 4 misalnya, bagaimana perempuan Samaria itu berbicara tentang datuk nenek moyang kami menyembah di gunung sana, kamu menyembah di sini dan sebagainya. Dan di tengah-tengah perbualan itu Yesus membawa wanita ini untuk mengenal siapakah Yesus sebagai Tuhan yang layak disembah. Karena Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran yang baru saja kita ungkapkan semasa permulaan kebaktian tadi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi apakah keunggulan keimaman Kristus jika dibandingkan dengan keimaman Harun? Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai 28. Saudara, yang pertama adalah keimaman Kristus ini unggul dalam hal pengharapan. Saudara, keimaman Harun memang ada harapan, tetapi hanya harapan yang ditetapkan oleh manusia dan hanya sementara. Kalau kita melihat ayat 11, andai kata oleh imamat Lewi atau Imam Harun telah tercapai kesempurnaan, sebab menurut mereka, imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat melalui keimaman itu, maka mereka telah menerima hukum Taurat itu. Tetapi, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Mengapa kalau memang peraturan Harun, keimaman Harun itu sudah sempurna sehingga boleh menerima hukum Taurat, kalau itu sudah oke, boleh digunakan pakai sepanjang waktu, saudara-saudari, mengapa perlu ada peraturan lain yang harus diperkenalkan melalui peraturan Melkisedek? Itu menunjukkan kesementaraan sesuatu yang tidak kekal, yang hanya ditetapkan oleh manusia. Sebab setiap kali seorang imam itu dilantik, termasuk imam besar, kalau dia meninggal maka bermula dari permulaan lagi. Harus ada perlantikan, harus ada upacara yang khusus untuk melantik imam yang baru. Dan setiap kali imam baru datang, peraturan akan diubah. Saudara, apa yang berlaku? Ayat 12 membuktikan demikian, bahwa jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Menunjukkan bahwa keimaman itu sangat bergantung kepada ketetapan manusia. Sebab ia atau Tuhan yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan kepada peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Dengan kata lain, ada perbezaan, ada perbandingan di antara keupayaan keimaman yang ditetapkan oleh manusia sejak dari dahulu melalui keturunan Lewi, keturunan Harun, dengan keturunan Melkisedek atau peraturan di bawah peraturan Melkisedek. Ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Ada yang binasa ketika meninggal, expire, tamat tempo, dengan apa yang tidak akan pernah berakhir. Saudara, sebab itu kalau kita bandingkan dengan keimaman Yesus Kristus, dia ini boleh mendekatkan kita kepada Allah. Apa yang berlaku adalah sebab tentang dia diberi kesaksian tentang Yesus ini. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, yang tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada permulaan, tidak ada penghujung, dari kekal sampai kekal. Yesus Kristus dan keimaman Yesus Kristus itu diisytiharkan sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Memang
Suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan selepas Yesus Kristus telah datang. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Tetapi di dalam ayat 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik di dalam Yesus Kristus yang mendekatkan kita kepada Allah. Hukum Taurat seringkali apabila kita membacanya, apa yang kita akan dapat rasa? Selalu kita merasa ketidaksempurnaan. Selalu kita merasa bahwa saya tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Kalau Anda berada di satu community, dan community itu ada suatu peraturan-peraturan, set peraturan semata-mata. Saudara, ada yang tidak dapat memenuhinya. Semasa pandemik, salah satu peraturan adalah untuk masuk ke dalam gereja, pribadi itu, jemaat yang sudah divaksinasi. Yang pertama. Yang kedua, kalau mereka datang, mereka mesti scan QR code. Scan bagaimana dengan keadaan kesehatan mereka. Dan ramai orang yang tidak dapat memenuhi. Sampai pada hari ini saya tahu ada 2-3 orang, ada beberapa orang yang tidak mau kena vaksinasi, tidak mau disuntik. Sampai bercakap kepada Archbishop. Jadi kalau beginilah keadaan kami dilarang untuk masuk ke dalam gereja. Ada peraturannya. Sampai bila kita sudah buka gereja sekalipun, masih tidak mau datang gereja. Mengapa? Sebab peraturan itu kadang-kadang boleh menjadikan seorang itu dilindungi. Tetapi juga peraturan itu boleh menyebabkan seseorang merasa ditolak. Hukum Taurat adalah seperti begitu. Dalam satu pihak hukum Taurat itu diturunkan supaya pada akhirnya masyarakat terpelihara. Tetapi juga bagi mereka yang tidak dapat dan gagal mentaatinya, merasa ditolak karena peraturan-peraturan itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebab itulah perlu mengenal pasti mengenai anugerah Tuhan dengan tuntutan hukum Taurat. Bila ada tuntutan hukum Taurat, itu berarti orang rasa bersalah. Bila ada anugerah Tuhan, berarti orang merasa bahwa mereka akan bebas masuk. Tetapi tidak berarti bahwa kita bebas melakukan apa yang kita suka. Sehingga Paulus harus memperingatkan kepada jemaat di Galatia, jangan mempergunakan kebebasanmu untuk berbuat dosa. Karena ada orang juga yang merasa bahwa yang penting saya percaya Tuhan. Apa yang saya lakukan dengan tubuh saya, itu nanti hari Minggu baru minta ampun, kata mereka. Sepanjang minggu buat dosa saja. Nanti hari Minggu baru minta ampun. Bukankah Tuhan itu maha pengasih dan penyayang? Kata mereka. Saudara, anugerah Tuhan itu bukan percuma. Sebab Yesus telah menanggung semua dosa dan pelanggaran kita di atas kayu salib. Tetapi keimaman Yesus ini sebagai imam yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan adalah sesuatu yang amat berharga, sehingga di dalam semua pengorbanan yang dia lakukan untuk kita, dia menanggung semuanya dosa yang kita telah lakukan di atas kayu salib. Tetapi itu tidak percuma, karena Anda dan saya perlu menyerahkan hidup kepada Tuhan dengan sesungguhnya. Dan bila kita berada di dalam tangan Tuhan sendiri, bebas di dalam tangan Tuhan sendiri, di dalam tangan Tuhan itu ada peraturan-peraturan tertentu yang harus saudara dan saya ikuti. Bukan free for all. Sebab anugerah Tuhan itu dibayar oleh Tuhan di atas kayu salib. Jadi di antara kasih dan keadilan itu harus ada. Kalau terlampau mengasihi, keadilan tidak akan dilaksanakan. Kalau terlampau adil, maka orang merasa tidak dikasihi karena sentiasa merasa dihukum. Peraturan yang Yesus bawa
Dia membawa kita sampai kepada tahap begitu dekat dengan Tuhan. Yang kita akan pelajari nanti setelah pasti bagaimana proses itu berlaku. Yang kedua, keunggulan keimaman Kristus adalah unggul dalam hal kekekalan. Saya telah katakan bahwa keimaman yang dibatasi oleh maut itu adalah keimaman manusia yang ditentukan oleh manusia. Dikatakan bahwa dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, ayat 20. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, yaitu kepada Yesus Kristus. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ini pengisyaran bahwa keimaman Yesus Kristus itu tidak dibatasi oleh maut. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah, dibatasi, ditahan daripada meneruskan keimaman oleh maut untuk tetap menjabat imam. Bila seseorang imam di perjanjian lama telah meninggal, maka keimamannya juga turut meninggal. Tetapi Yesus Kristus ini, bila kita melihat, dikatakan ayat 24, tetapi karena ia tetap selamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Yesus Kristus ini tetap menjadi imam karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi kita semua, yaitu pengantara mereka. Yesus berada di sorga. Dia berdoa untuk saudara-saudari dan saya. Hari ini terbalik. Ada dua mazhab, ada dua kepercayaan agama dalam teologi yang berasingan. Yang satu kata orang mati masih boleh didoakan supaya dipindah daripada hukuman dan diberi pertimbangan masuk surga. Ada peluang kedua, itu dipanggil purgatory. Itu tidak betul. Kalau mau masuk surga, bukan diputuskan selepas seorang telah meninggal dunia. Kalau mau masuk surga, Yesus telah memberitahu bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Masuk surga atau neraka tidak diputuskan selepas seorang telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Masuk surga atau neraka diputuskan pada waktu kita masih hidup dalam dunia dengan hidup kita. Kita hanya hidup satu kali. There is only one life to choose. Hanya ada satu kehidupan untuk memilih. Tidak ada dua kehidupan untuk memilih. Kalau saudara atau saya selepas meninggal dan tiba-tiba berada di pintu pengadilan dan Tuhan kata, oh, waktu kamu hidup dalam dunia, kamu tidak mengikuti kehendakku, sebab itu minta maaflah, kamu masuk neraka. Kita pada waktu itu tidak ada kesempatan lagi minta maaf Tuhan, boleh kasih balik lagi dan menjalani hidup saya semula dan ulang kedua kali. Tidak ada peluang kedua kali. Masuk surga atau masuk neraka harus diputuskan sementara saudara dan saya masih hidup dalam dunia. Bukan selepas dan pada hidup balik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang berdoa supaya nanti yang lain akan diberi pertimbangan. Diberikan tempat di sisi orang-orang yang beriman. Bukan begitu. Seberapa rohani ibu bapa Anda pun, bila sudah meninggal dunia, minta maaf saja, dia tidak akan bangkit semula dan berdoa untuk kamu supaya masuk surga. Dia tidak akan bangkit dan mengatakan, aku sudah pergi sana tahu, aku sudah nampak mana surga, mana neraka, sebab itu aku hidup balik.
Dan kasih tahu kamu, tidak ada. Kalaupun dalam mimpi ada. Sehingga orang mencipta lagu, ayah, aku ingin bertemu walaupun hanya dalam mimpi. Itu hanya mimpi. Bila Anda sudah bangun, bapakmu tidak ada di situ, ibumu tidak ada di situ, hanya dalam mimpi. Realitinya adalah sementara masih hidup dalam dunia, Anda dan saya harus memutuskan masuk ke mana? Mengikut Yesus masuk surga, menolak Yesus masuk ke tempat penyiksaan kekal. Sebab apa? Kita hanya ada satu peluang hidup untuk memilih. Anda dan saya hanya ada satu kehidupan ini untuk memilih. Imam adalah seperti begitu. Tetapi Yesus dan keimaman Yesus, dia menjadi pengantara, dia berdoa untuk saudara-saudari dan saya. Bukan supaya Anda dan saya selepas meninggal boleh dikasih pindah dari neraka pergi surga, bukan. Tapi sementara kita masih hidup, kita mengikuti Yesus, dan keimaman Yesus ini adalah dalam kekekalannya. Unggul ini Yesus ini. Dia masih mengingat kita. Raja segala raja mengingat saudara dan saya, mendoakan Anda apapun pengalaman hidup Anda sebelumnya. Kegagalan-kegagalan kita. Di masa akan datang ada hasrat dan harapan yang tinggi, tetapi kita belum berjaya untuk mencapainya. Yesus Kristus masih mendoakan saudara dan saya sebagai pengantara, sebagai intercessor. Karena dia adalah imam yang kekal selamanya. Harun, Nabi Musa, imam-imam lain dalam keimaman perjanjian lama tidak mampu seperti Yesus. Hanya Yesus yang boleh mendoakan kita. Sebab dia adalah pengantara yang kekal. Imam yang kekal. Keunggulan dalam pengharapan, keunggulan dalam kekekalan, dan ketiga dan terakhir adalah keimaman Yesus unggul dalam keberkesanan. Ayat 26 dikatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Kalau Anda membaca buku saya Hukum Segit, Anda mengerti lebih dalam karena saya ada huraikan lebih dalam di dalam buku itu. Yaitu bahwa pemikiran di dalam kalangan orang tempatan, misalnya orang dusun, orang kadazan, mereka berpikir bahwa segit atau kurban yang mereka buat, putung ayam, putung babi, termasuk ayam dewasa warna putih yang mengeluarkan darah banyak, disimpan dalam mangkuk putih, harus ikut syaratnya. Mereka berpikir bahwa apabila seorang itu telah menerima korban itu, sudah kena sogit, kata mereka, orang ini dilindungi. Ia seperti berada dalam satu balang yang bulat. Misalnya kalau dua orang kedapatan berzina, mereka akan kena sogit misalnya. Dikurung sedemikian rupa oleh
kesan segit itu, kesan darah itu untuk menetralkan tulah dan juga hukuman. Bila hukuman sampai kepada darah itu, mereka percaya terus sejuk dan tidak lagi mengena kepada dua orang yang terlibat. Tetapi kalau mereka tidak pernah berubah dan mereka melakukannya lagi, maka perlindungan itu akan tamat tempo, bocor lagi, dan mereka terdedah kepada hukuman-hukuman dan tulah sekali lagi. Kalau 20 kali buat kesalahan, 20 kali juga harus mengorbankan ayam dan babi. Bayangkan kesengsaraannya. Kalau ayam sudah malas bertelur, tidak ada ayam yang baru lagi. Sakit perutnya bertelur kali-kali. Berkali-kali. Kalau babi kena GE lagi, penyakit GE, dibunuh, tidak ada babi lagi. Di mana mau ambil babi untuk segit? Saya tanya seorang peguam dan pakar undang-undang itu bahagian kampung juga. Waktu saya buat kajian. Kenapa harus babi? Kenapa harus ayam? Kan binatang lain juga ada darahnya, saya kata. Mesti itu katanya. Mungkin itulah yang paling mudah didapati pada waktu itu. Kalau ayam tidak ada lagi, babi tidak ada lagi, bagaimana mau ada pengorbanan lagi? Expire, terdadalah si kawan dengan hukuman dan tulah pada waktu itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan sebab sekali Yesus mati di atas kayu salib, sebagai imam bukan saja mengorbankan untuk dirinya sendiri, seperti di perjanjian lama, tapi imam yang melaksanakannya satu kali untuk selama-lamanya. Dia mati di kayu salib bukan untuk dirinya, tapi dia membawa semua dosa saudara-saudari dan saya, seluruh dunia, ke dalam tubuhnya. Dan membawa hukuman itu di atas kayu salib. Satu kali. Semua kata satu kali. Satu kali untuk selama-lamanya. Semua kata selama-lamanya. Inilah keunggulan, keberkesanan keimaman Yesus. Satu kali dia melakukannya, habis selama-lamanya. Banding dengan hukum Taurat, dengan imam-imam yang lain, dia harus melakukannya berkali-kali. Kalau imam besar di perjanjian lama sekurang-kurangnya 1 tahun 1 kali, dia harus masuk ke tempat ruang maha kudusnya Tuhan. Dan di tempat itu dia telah mempersembahkan kurban untuk dirinya sendiri dan kurban untuk bangsanya. Berkali-kali. Tidak pandai habis-habis. Yesus sekali saja mati di atas kayu salib. Selesai semuanya bagi mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat, selepas itu dipenuhi oleh Yesus Kristus, menetapkan anak yaitu Yesus Kristus, yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Dia berkesan, dia unggul. Keberkesanan keimamannya yang terbatas itu adalah menurut hukum Taurat yang lama, imam-imam yang lama. Sementara Yesus Kristus memiliki keberkesanan keimaman yang sempurna. Saudara, pilihlah pada hari ini. Imam-imam mana, keimaman mana yang Anda akan bersandar.
yang sementara dan pandai tamat tempo, seperti perjanjian lama, atau kepada Yesus yang tidak pandai tamat tempo. Imam yang hanya boleh berfungsi di satu lokaliti atau di tempat yang lokal tertentu. Atau keimamannya akan mendatangkan impak seluruh dunia. Bukan sahaja di Palestina, bukan sahaja di Golgota, tetapi seluruh dunia. Satu kumpulan 35 orang akan bertolak ke Yerusalem pada 22 hari bulan ini. Kami akan membawa mereka melawat Golgota di tempat Yesus Kristus disalibkan. Dan mengalami pertemuan semula dengan Tuhan. Kalau Sogit hanya terbatas di sini saja. Tapi Sogit Yesus Kristus ini sebagai imam telah mendatangkan impak seluruh dunia dan sepanjang zaman. Tidak pandai tamat tempo. Begitu unggulnya Yesus Kristus. Dari keberkesanannya, dari kekekalannya, dan daripada kuasa pengharapannya yang diberikan kepada kita. Kalau Anda pernah mengagumi yang dulu, pernah mengagumi selain daripada Yesus Kristus, mengenai kepercayaan Anda sehingga Anda sikit-sikit balik dengan adat lama. Sikit-sikit balik dengan budaya lama. Sedangkan sudah menjadi orang Kristen. Sama ada di aliran ini ataupun di denominasi lain, Anda pernah menjadi orang Kristen. Dan Anda mengambil keputusan, sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, sudah mengikuti Yesus. Menjadi orang Kristen, tetapi karena pencobaan-pencobaan, karena masalah-masalah lain, dan Anda telah mengambil keputusan untuk tidak mau mengikuti Yesus lagi. Fikirkan pada hari ini, keunggulannya hanya ada di dalam Yesus. Keimaman ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang lain tidak seperti Yesus. Saya tadi melihat ada seorang saudari masuk dalam gereja dan mengingatkan saya kepada dua perkataan, tiga perkataan sebenarnya yang dia selalu ungkapkan. Ketika kami bercerita untuk satu ketika dan dia mendapat sesuatu yang mengagumkan, selalu dia kata begini, kau lihat ini, dia kata, mana kau cari, katanya. Bila dia mengagumi sesuatu yang luar biasa dan tidak ada di tempat yang lain, dia tidak kata ini unik, ini unggul. Tapi perkataannya adalah, mana kau cari, katanya. Kalau tempat itu cantik, atau tindakan itu luar biasa dan mengagumkan, kata-kata ini selalu diungkapkan, mana kau cari, katanya. Kalaulah Anda mengagumi Yesus, kalaulah Anda mengenal keunggulan Yesus daripada yang lain, dan Anda tahu siapa Yesus yang sebenarnya dalam kehidupanmu, pasti engkau akan mengatakan, mana kau cari selain daripada Yesus.
Bolehkah kamu lihat kiri kanan apa yang Anda kagumi kepada seseorang? Mungkin anting-antingnya, mungkin rambutnya, mungkin kasutnya. Woi, bagus kasutmu, mana kau cari, dia kata. Oke kayak itu ya. Bagus tahu ini gereja ini, dia punya architecture, dia punya reka bentuknya. Mana kau cari, katanya. Berarti dia mengkagumi, bukankah? Bagus rambutmu hari ini tahu, lain betul style rambutmu hari ini. Mana kau cari, katanya. Bukankah? Engkau pasti mengkagumi. Bila pergi dari sini, makan di kedai dan rasa sedap. Oh iya, bagusnya makanan ini, mana kau cari, katanya. Bolehkah beritahu rekan sebelah Anda, mana kau cari, katanya. Mari kita berdiri bersama di hadapan Tuhan. Saya mengagumi Yesus yang unggul, mana kau cari. Haleluya, amin. Menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, menyenangkanmu. ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku Pinta, layakkan aku, layakkan
surga, ketika kami mengkagumi akan keunggulan Yesus Kristus daripada semuanya, kami hanya mampu mengungkapkan mana lagi kami cari selain daripada Engkau. Karena Engkau ya Tuhan yang melebihi semuanya. Firman-Mu telah diberitakan, suara manusia, hamba-Mu akan berhenti sampai di sini. Tapi kami sangat percaya, suara Roh Kudus yang telah mengilhamkan firman Tuhan akan sentiasa kedengaran untuk memperingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Teruskan karya-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, untuk mengagumi keunggulan Yesus Kristus yang sesungguhnya unggul daripada semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.